Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Meka Hayyina. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ide inovasi bisnis saya, yaitu sebagai tugas AFL 3 mata kuliah Family Business. Pertama, saya akan menjelaskan tentang family business saya, yaitu adalah PT YN Putra, di mana PT YN Putra ini adalah sebuah perusahaan yang terletak di daerah Juwanapati, Jawa Tengah. YN Putra sendiri memiliki core bisnis terbesar, yaitu adalah sebagai manufaktur terasi. Dan YN Putra sendiri memiliki sub company atau anak perusahaan, yaitu berupa Mini, Seler Nusantara, Makiun, Kopekar, dan YN Go Global. Dapat saya jelaskan di sini bahwa anak perusahaan tersebut itu adalah sebuah manufaktur frozen, manufaktur makanan, distributor, hingga Kopekar. Selanjutnya, ini adalah beberapa produk dan pelayanan dari perusahaan keluarga saya, yaitu di sini ada terasi, ada bumbu dapur, dan juga ada pempek frozen, dan juga di sini ada Kopekar. Kopekar di sini adalah kita sebagai jasa pengemas produk dan biasanya digunakan oleh mitra kami sebagai bantuan atau outsourcing untuk membantu membungkus produk mereka, biasanya produk bumbu. Dan kelebihan dari bisnis kami di bidang Kopekar itu adalah membantu stakeholder untuk menekan biaya produksi dan dibantu untuk pengurangan biaya produksi dari perusahaan mereka. Karena mereka tidak perlu untuk membeli sebuah mesin-mesin untuk membungkus, kita dapat membantu mereka dengan membungkuskannya, begitu. Lalu selanjutnya, ide inovasi bisnis saya dilatar belakangi oleh permasalahan, yaitu pertama, saya mendapatkan inspirasi ketika saya mengikuti Trade Expo Indonesia. Perlu diketahui bahwa ide inovasi bisnis saya adalah membuat website, dan saya mendapatkan idenya ketika saya mengikuti Trade Expo Indonesia, di mana ketika saya mengikuti Trade Expo Indonesia, saya melihat banyak sekali perusahaan dan IKM yang memiliki sebuah website. Hal itu dikarenakan banyak stakeholder, baik itu mitra kerjasama maupun customer, itu tidak memiliki aplikasi komunikasi yang kita punya, yaitu seperti WhatsApp, IG, TikTok, dan lainnya. Namun semua orang dari stakeholder tersebut memiliki akses internet sehingga dapat mengakses sebuah website. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa perusahaan family business saya yang holding company memiliki potensi untuk ekspor, karena dari holding company ini memiliki beberapa sertifikasi yang cukup lengkap, mulai dari SNI, ISO, HACCP, KKP, hingga HACCP Sukovindo. Oleh karena itu, saya melihat potensi yang dapat dikembangkan dari PT YN Putra ini sangat besar untuk di bidang ekspor. Oleh karena itu, ketika kita memulai sebuah ekspor, tentunya kita harus memiliki sebuah website untuk pengenalan kepada stakeholder di bagian ekspor impor gitu. Lalu dapat dilihat di sini adalah sebuah website yang sedang saya kembangkan. Untuk websitenya sendiri dapat dilihat dengan melalui ynputra.com, dan ide inovasi website saya ini berisikan tentang pengenalan perusahaan, mulai dari pengenalan holding company hingga anak-anak perusahaan. Lalu juga mengenalkan tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT YN Putra, mulai dari produk terasi, bumbu, pempek, Kopekar, distributor, dan lainnya. Lalu di websitenya itu sendiri juga memiliki kontak WhatsApp untuk berhubungan langsung dengan pihak company. Lalu di sana juga ada alamat perusahaan yang memudahkan stakeholder untuk mengadakan kunjungan ke perusahaan, begitu. Di mana jika stakeholder ingin mengetahui secara offline atau secara langsung perusahaan. Lalu di dalam website belum berisikan transaksi ataupun bisa membuat appointment seperti mengirimkan email, karena website ini adalah sebuah awal dari inovasi-inovasi yang akan saya adakan ke depannya. Jadi ke depannya bukan hanya website, namun kita juga akan mengadakan pembuatan tim baru untuk mengadakan sebuah ekspor. Jadi website ini hanya sebagai alat. Lalu yang kedua, stakeholder yang terhubung bisa langsung dengan kontak ke WhatsApp, jadi tidak perlu untuk mengadakan appointment lewat email, begitu. Jadi mereka tinggal mengontak lewat WhatsApp dan mengirimkan sebuah janji jika ingin mengadakan rapat untuk mengetahui tentang perusahaan. Namun dari itu semua tidak menutup kemungkinan untuk website ini dikembangkan lebih lanjut.
Selanjutnya, dalam pembuatan website ini, saya memiliki indikator keberhasilan bagi terjalannya website ini. Namun dapat dinotis bahwa dalam mengidengkan inovasi website ini, saya memiliki inovasi lebih lanjut ke depannya. Karena dalam produk life cycle, website ini adalah dalam masa growth atau dalam masa pertumbuhan, sehingga dapat mencabangkan inovasi-inovasi yang lainnya. Karena kedepannya saya akan kembangkan menjadi sebuah tim khusus ekspor dan juga inovasi-inovasi lainnya yang akan saya sebutkan. Pertama, website ini akan digunakan ketika bazar dan dapat digunakan sebagai media untuk menginfokan tentang perusahaan holding company kepada customer maupun stakeholder. Lalu yang kedua, indikator keberhasilannya adalah dengan mendapatkan kerjasama baru, baik dalam sektor ekspor maupun dalam sektor customer baru ataupun adanya kerjasama maklun, baik itu maklun terasi, bumbu maupun di bidang kopeker. Selanjutnya, indikator keberhasilan yang selanjutnya adalah tambahan income. Di sini saya tidak menyebutkan adanya tambahan omset, melainkan tambahan income, di mana hal ini berkesinambungan dengan poin sebelumnya. Jika adanya kerjasama baru, tentunya akan menambahkan sumber income baru atau sumber penghasilan baru. Karena dengan adanya kerjasama baru, maka income yang akan didapatkan atau sumbernya juga akan bertambah begitu. Selanjutnya, inovasi-inovasi yang akan saya kembangkan berikutnya adalah ada 4 hal. Di sini saya dapat highlight, yaitu pertama, pembentukan tim khusus ekspor, di mana tim khusus ekspor ini bertugas untuk menyampaikan value perusahaan dan value produk kepada stakeholder, khususnya di bidang luar negeri, baik itu distributor lokal maupun orang yang mengekspor secara langsung. Distributor yang saya maksud di sini adalah trading. Dan untuk ekspor ini kita fokuskan untuk produk terasi dan bumbu kaldu serta pempek. Lalu yang kedua adalah adanya pembentukan tim sales penawaran jasa, di mana tim ini bertugas untuk menyampaikan value perusahaan dan juga menawarkan kerjasama kepada stakeholder, baik di bidang maklun, kopekin maupun paket usaha. Lalu nomor 3 di sini adalah pembuatan paket usaha untuk sektor frozen food yang kita mereki dengan pempek mini, di mana paket usaha ini ditujukan untuk membantu para reseller dalam menjualkan produk mereka. Untuk paket usaha di sini berisikan tentang peralatan masak, booth, dan juga pendukung bisnis lainnya. Lalu yang terakhir di sini saya mempunyai ide inovasi baru, yaitu pembuatan scoop bisnis baru, yaitu adanya pembuatan lauk kering, di mana untuk bisnis ini nanti akan saya kerjasamakan dengan adik saya yang sekarang sedang berkuliah di jurusan kuliner. Demikian presentasi dari saya mengenai ide inovasi bisnis. Semoga apa yang saya presentasikan di sini dapat mempermudah perjalanan bisnis saya dan juga dapat menjadi inspirasi bagi penonton yang menonton presentasi saya hari ini. Terima kasih.